Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من ذلة عازمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمول وصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولجماعتنا ولمن أحسن إلينا وبنية أن الله يفتح علينا فتوى العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين والشهداء المرزوقين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها لا سيما خصوصا لمؤلف هذا الكتاب المبارك ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولمعلمين في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala rahimahullah wal maqalatu thalathun, dan maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'adzin rahmatullahi alaihi, tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Dari Abi Zakaria, namanya Yahya bin Mu'adz. Kalau Abi Zakaria pakai Abi atau pakai Abu itu disebutnya laqab. Namanya Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi, semoga Allah memberikan rahmat atasnya. Dia mengatakan tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia seluruhnya itu sama dengan mengambil akhirat seluruhnya. Li'annahu maqad darrataini, karena sesungguhnya keduanya itu, dunia dan akhirat itu, qad-darrataini, seperti bertentangan. Faman tarakaha ay dunya kulliha akhadha al-akhirata kullaha. Faman tarakaha ad-dunya, barang siapa meninggalkan dunia, kullaha, semuanya, akhadhaha ay akhadhal akhirata kullaha, sama dengan dia mengambilnya, artinya mengambil akhirat itu semuanya. Ay faman a'rada 'anid dunya bil kulliyati ahabbal akhirata hubban katsiran. Artinya barang siapa yang berpaling dari dunia secara menyeluruh, maka dia mencintai akhirat dengan cinta yang banyak. Wa man akhadhaha dunya kullaha tarakaha ay al-akhirata kullaha. Barang siapa yang mengambil kehidupan dunia seluruhnya, sama saja meninggalkan akhirat seluruhnya. Artinya ay faman ahabbad dunya bil kulliyati a'rada 'anil akhirati bil kulliyati. Barang siapa yang mencintai dunia secara keseluruhan, maka dia berpaling dari akhirat secara menyeluruh.
fa akhadhaha fi tarkiha, maka ia mengambilnya pada ketika dia meninggalkan dunia. Ay fa hubbul akhirati sababul i'radi 'anid dunya. Artinya cinta akhirat itu sebab dari penentangannya terhadap dunia. Wa tarakaha fi akhdiha ay wa bughdud dunya bisababi hubbil akhirah. Dan artinya meninggalkan pada mengambil dunia, ay wa bughdud dunya, benci kepada dunia, bisababi hubbil akhirah, itu menjadi sebab cinta kepada akhirat. Ini bapak-bapak, inti dari pernyataan Yahya bin Mu'adz, ya. Orang yang hidupnya hanya dunia saja, pasti akhiratnya dia tinggalin. Sebaliknya, orang yang hidupnya hanya akhirat saja, pasti dunianya diapain? Ditinggal. Orang yang cinta dunia saja, pasti akhirat bertolak belakang dia. Dan orang yang bertolak belakang dengan dunia, pasti orientasinya akhirat. Ini kalau kita ngomong ekstrim. Ngomong apa? Ngomong ekstrim. Kalau orang orientasinya akhirat saja, kemudian dunia dia tinggalkan, itu masih bagus. Bahkan kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Tapi sebaliknya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain adalah hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang apa? Menipu. Kesenangan menipu begini, Pak. Banyak orang berpikir kalau banyak uang dia pasti senang. Contoh, saya kalau punya uang 100 juta pasti saya senang. Tapi pernyataan itu sebenarnya menipu dia. Sebab ketika dia punya 100 juta, kemudian keperluannya 1 miliar, senang nggak dia? Menderita. Punya uang 100 juta, tapi bebannya 1 miliar, senang apa nggak punya uang 100 juta? Nggak senang, Pak. Ini kemarin kita udah bahas. Itu yang disebut dengan menipu. Disebut dengan apa? Menipu. Tapi sebaliknya, orang yang orientasinya akhirat itu lebih baik buat dia. Karena dia tidak berpikir jangka pendek. Nggak apa-apa nggak dapat di sini. Karena tujuan dia akhirat. Jadi bapak-bapak hati-hati, ini udah otomatis. Kalau pikiran dan perasaan kita dipenuhi oleh dunia, akhiratnya mental. Ya. Sebaliknya, kalau pikiran kita akhirat, dunianya apa? Ditinggalkan. Kalau secara umum Rasulullah ngajarinnya seimbang ini. Seimbang dalam arti harfiah, ya. Bukan dalam arti maknawi. Harfiah itu begini, Pak. Dunia itu sekarang, akhirat itu nanti. Itu harfiah. Kalau secara harfiah kita harus seimbang karena kamu masih hidup di dunia ini. Beliau bersabda, laisa bi khairikum man tarakad dunya li akhirati. Bukan termasuk yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Dunia ditinggalin, Pak, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau tanggung jawab sama keluarga. Itu namanya tinggalin apa? Dunia. Kamu ini masih di dunia gitu. Perlu makan, perlu pakaian,
anakmu perlu makan, keluargamu perlu makan, jangan ditinggalin dunia. Bahkan kalau Quran mengatakan masih boleh kamu menikmati. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kamu di dunia, kata Allah, cari dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu, carilah apa? Al-akhirah. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Bapak punya uang, punya pakaian, punya makanan, jangan hanya untuk dunia. Jadikan itu sebagai jalan untuk meraih kesuksesan di mana? Akhirat. Punya uang, uangnya gunakan dong untuk bangun masjid, bangun madrasah, nolongin fakir miskin. Itu namanya menggunakan dunia untuk kebahagiaan apa? Akhirat. Walaupun Allah katakan walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu di mana? Dunia. Jangan punya duit semiliar-miliarnya dikasih ke masjid. Anak pada kelaparan, istri nggak keurusan, jangan. Ya, ini maksudnya apa, Pak? Secara harfiah, kamu masih di dunia, pikirin juga kehidupanmu di dunia dan jangan jadi beban orang. Wala takunu kallan 'alan nas, jangan jadi beban orang lain. Tapi dalam arti maknawi, Pak, dunia itu secara maknawi artinya rendah. Dunia artinya apa, Pak? Rendah, dekat, itu dunia artinya. Akhirat itu ya nanti. Karena nanti itu kualitasnya beda. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Karena apa? Kamu gak akan mati lagi di akhirat. Di sini kamu kalau menderita paling-paling nggak nyampe 70 tahun, Pak. Nggak nyampe 100 tahun. Ada orang-orang 40 tahun udah meninggal, ada. Sesusah-susahnya di dunia, hitungannya nggak lama, sebentar. Tapi kalau kamu menderitanya di akhirat, yang satu harinya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Seharinya akhirat aja seperti 1000 tahun dunia. Bahkan ada ayat yang menyebutkan 50.000 tahun, Pak. Baru sehari kita berasanya udah berapa? 50.000 tahun. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Di sini menderita mah bohong-bohongan aja. Sebentar. Dan kata Allah, nggak ada orang menderita selamanya, tuh nggak ada. Orang seneng selamanya tuh nggak ada. Nanti adanya di surga. Menderita selamanya karena di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Jadi ini keterangan ini, Pak, mengajak kepada kita, kalau kita mau ekstrim jangan salah gitu. Kalau mau ekstrim jangan apa? Ekstrim dunia aja, akhirat ditinggalin. Nanti kalau udah tua-tuaan. Kalau kita ngomong udah tua-tuaan, Pak, emang ada jaminan kita bakal sampai tua? Nggak ada. Emang ada jaminan kalau kita mau mati kemudian kita bertaubat? Nggak ada, Pak. Mati sama taubat itu main duluan, Pak. Kalau duluan kita taubat kemudian kita mati, selamat. Tapi kalau duluan mati kita belum taubat, nggak selamat. Ajilu bitaubati qoblal maut. Kalau taubat itu harus segera, jangan ditunda. Jangan kau berdosa di malam hari, menunggu pagi hari untuk minta ampun, jangan.
Jangan kau berbuat salah di pagi hari menunggu malam hari untuk bertaubat, belum tentu sampai. Bahkan mohon maaf Pak, Bapak jalan dari sini keluar pintu, itu belum tentu sampai. Pintu jauh apa dekat Pak? Dekat. Ada orang Pak, jamaah saya sendiri lagi sholat meninggal Pak. Kan bagus meninggalnya gitu sholat subuh. Boro-boro mau keluar pintu, salam aja belum. Ada yang habis sholat subuh tidur-tiduran Pak, ngobrol, atau meninggal di masjid. Untung meninggalnya di mana? Di masjid. Coba kalau di kafe, ya kan? Belum sholat subuh misalnya, meninggal. Makanya kita disuruh yang pertama, prioritaskan dalam hidup itu adalah minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu dulu Pak. Hidup itu kalau kita berbuat salah, segeralah minta ampun. Tapi saya kayaknya nggak pernah buat salah. Itu kesalahan tuh. Ngomong saya perasaan nggak pernah berbuat salah, itu kesalahan. Kesalahan besar. Karena merasa diri nggak pernah salah. Emang kamu apaan nggak pernah salah? Malaikat. Orang Nabi Muhammad aja minta ampun 100 kali sehari, itu dosanya udah diampunin. Kita lagi merasa nggak punya apa? Salah. Itu kata Allah, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Ada orang yang merasa dirinya bersih. Disebutnya ujub, takabur, dosa itu. Perasaan dosa saya sedikit ya, perasaan. Emang dosa zohir doang, batin kita tuh dosa Pak. Kita enek aja sama orang itu dosa gede itu. Al-bughdu namanya, membenci. Padahal kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami itu kebencian kepada orang yang beriman. Dia mau salah kek, dia mau bener kek, urusan dia kepada Allah, bukan urusan kita. Ya, jangan kita lagi gedeg aja sama orang yang kagak ngaji. Gedeg banget sama dia nggak ngaji. Nah, urusan kita apa? Sebesar apapun dosa orang, kita nggak bertanggung jawab kepada Allah. Tapi sekecil apapun dosa kita Pak, itu urusan kita sama Allah. Ya. Dan ini harus kita ingatkan diri kita, karena mungkin wacana-wacana dalam keseharian kita kan cuma masalah dunia aja. Sekarang yang lagi rame apa? Bola. Negara-negara yang hebat itu pada pulang, orang ramenya kan ngomong itu aja. Ngomongin BBM, ngomongin kejaksaan nama Polri. Itu. Lah ngomongin begininya kapan gitu. Terus bagaimana kehidupan akhirat mau mewarnai pikiran dan perasaan kita kalau kita nggak pernah ngomong-ngomong begini? Bagus saja bapak-bapak masih ngaji, cuma kan nggak semua ngaji ngomongin tasawuf. Betul nggak? Apalagi ngaji anak-anak sekarang. Ngajinya bukan bawa kitab, ngajinya bawa bendera. Ya. Ngaji hadroh, bukan nggak boleh. Kalau cuma ngaji-ngaji begitu, nanti hal-hal yang substansial dalam agama nggak dibahas, ketinggalan akhirnya dalam hidup. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kalau kita berpikir lama, itu disebutnya apa Pak? Tulul amal. Kamu merasa hidup lama. Padahal yang namanya mati, Pak, mati itu nggak pakai pantes. Mati nggak pakai apa? Pantesnya sama dia udah tua tuh mati gitu. Nah jangan orok kan masih bayi meninggal. Bayi meninggal ada nggak Pak? Ada. Pantasnya mak yang muda-muda begini sehat, ya, umurnya masih jauh. Tapi ada nggak Pak orang masih muda masuk ICU? Ini Pak supaya kita nggak ketipu.
kita anggap di dunia ini kesenangan, nipu itu. Ya. Banyak orang-orang yang materinya berlimpah, matinya bunuh diri, banyak Pak. Boleh kalau bapak-bapak kenal artis Hollywood ya, itu bunuh diri nggak sedikit. Padahal hidupnya apa? Bergelimang harta. Nah, siapa yang nggak kenal Michael Jackson? Itu kan diduga meninggalnya apa? Overdosis. Nah jadi Pak, kita pelajari hakikat kehidupan. Dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanya sementara dan tanggung sandiwara. Udah, kalau kita memang lagi berperan sebagai orang yang menderita saat ini, lagi orang yang ada di bawah, ya, mainkan peran itu dengan sebaik mungkin. Bersabar gitu. Tapi kalau peran kita sekarang lagi peran di atas, ya, hidupnya lagi lapang, ya, nikmati dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah. Dan gunakan nikmat itu untuk membantu orang. Ya, ini kan kayak musola ini ngebantu agar kita mendapatkan apa Pak? Ilmu, ya. Ilmu akhirat namanya. Ilmu akhirat. Jadi inti dari bahasan ini, jangan orientasi hidup hanya dunia. Kalau akhirat itu yang betul. Wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi ingat, yang dimaksud akhirat ini adalah secara makna. Semua hidup kita tujukan buat kebahagiaan di apa? Di akhirat. Walaupun kita di dunia ini materinya cukup berlimpah, bukan berarti ditinggalin, bukan. Walaupun ada juga yang memilih hidupnya seperti itu boleh juga. Karena apa? Banyak orang ketipu. Kalau udah punya harta, udah beda lagi ceritanya. Dulu belum punya harta rajin ke masjid, udah punya harta nggak rajin ke masjid. Contohnya Pak, nggak jauh-jauh, orang yang hidup di zaman Nabi aja bisa begitu. Yang namanya Sa'labah. Sa'labah itu Pak, disebutnya merpatinya masjid, karena nggak pernah sholat di rumah gitu, selalu di belakang Rasulullah. Tapi begitu kaya, sholat Jumat aja ditinggal Pak. Tadinya sholat waktu ditinggal, ya, nggak berjamaah. Lama-lama sholat Jumat, lama-lama nggak mau keluarin zakat. Yang tadinya Nabi berdoa Allahumma barik di Sa'labah, berubah Nabi ngomongnya, ya wailah Sa'labah, ya celaka. Udah saya bilangin Sa'labah mendingan ente susah tapi ente rajin ibadah daripada ente kaya tapi kagak ibadah. Tapi Sa'labah tetap ngomong, wallahi ya Rasulullah, kalau saya kaya, saya nggak akan meninggalkan hak saya kepada Allah. Itu diceritain Mbak di Quran. Ada orang yang sampai bersumpah kepada Rasulullah, lain atanallahu min fadli lanasaddaqanna wa lanakuna minas sholihin. Itu kan omongannya salah Mbak. Dia bersumpah, kalau Allah berikan karunia kepada kami, pasti kami benar-benar akan sedekah, akan keluarin zakat, dan kami akan jadi orang baik. Begitu dikasih sama Allah, kata Allah, bakhilu, berubah dia. Jadi apa Pak? Pikir. Karena apa? Dia ngomong, ini saya dapat begini, modalnya gede. Hitung-hitungan sama Allah. Nggak gratis. Lah kamu datang kemari mau minta zakat, enak-enakan begitu aja. Ini kenapa kita diajak, ya paling enggak seimbang lah. Paling enggak apa? Seimbang. Ya, pikirin dunia. Karena kamu sekarang ada di mana? Dunia. Cari makan, ya, peras keringat.
banting tulang, bahkan kadang-kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pergi pagi pulang gelap, pergi gelap pulang gelap, nggak apa-apa. Tapi jangan hanya untuk dunia. Apa yang kau lakukan itu untuk akhirat. Kasih pendidikan anak-anak, ya, kasih kecukupan kepada keluarga. Niatkan itu sebagai menjalankan perintah Allah. Jadinya bernilai apa Pak? Akhirat. Ya. Kemudian kita lanjutkan wal maqalatul hadiyatu wat talatun. Maqalah yang ke-31 an Ibrahim bin Adham rahimahullahu, dari Ibrahim bin Adham, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, annahu qila, bahwasanya pernah ditanya ini Ibrahim bin Adham, annahu qila lahu, bahwasanya si Ibrahim bin Adham ini pernah ditanya, bima wajadta zuhda, wahai Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham ini sangat terkenal dalam dunia sufi, orang yang kaya raya Pak, berubah total hidupnya, ya, menjadi pengelana, menjadi apa? Ditinggalin semua kekayaannya Pak, ya, ditinggalin semua apa? Kekayaannya. Tapi bukannya dia nggak kerja Pak, ya, kerjanya itu bukan untuk dirinya saja, ya, kerjanya buat orang lain, ya. Nah Ibrahim bin Adham ini sangat terkenal. Pernah dia ditanya, bima wajadta zuhda, wahai Tuhan, bagaimana engkau bisa mendapatkan sikap zuhud? Sikap apa? Zuhud. Ya, zuhud itu tidak bergantung kepada dunia. Ada sama enggak ada, buat dia sama aja Pak, enggak merubah cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Enggak bikin hatinya menderita. Orang zuhud begitu Pak, ya, zuhud yang tingkat tinggi, ditinggalin tuh dunia Pak. Dia hanya ambil hanya untuk kebutuhan saat itu saja. Itu tingkat tinggi tuh, ya. Kalau dia punya duit 10 juta, dia butuh makan cuma 50.000 Pak, 9.950.000-nya dikasih, diinfakkan di jalan Allah. Kalau udah wali-wali lain lagi Pak, baju lagi dipakai, dipinta orang, dibuka Pak, ya. Apalagi mintanya karena Allah, Tuhan, ya, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya apa-apa juga, cuma pakaian ini aja. Ya kalau boleh aku minta juga pakaian Tuhan, dikasih Pak. Bahkan saya lupa ada namanya seorang wali besar juga. Dia benar-benar nggak punya apa-apa Pak. Tapi karena orang itu mintanya dengan menyebut-nyebut nama Allah, demi Allah aku butuh. Apa dia bilang? Kalau gitu kau jual diriku kepada orang. Jadi dirinya itu Pak, rela diapain Pak? Dijual. Jadikan aku budak. Jual, uangnya ambil. Masya Allah. Ibarat kerja kagak diapain Pak? Kagak dibayar. Dan ketika dia dijadikan budak, dia kerjanya benar Pak. Bahkan tadinya orang yang beli ini nganggap, ini kayaknya tampangannya, potongannya bukan potongan orang bisa kerja ini. Oh, nggak taunya lebih dari orang biasa kerjanya. Sampai begitu Pak. Dan memang kata Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang-orang yang menjual dirinya dijual Pak. Udah nggak pikirin dirinya lagi. Kenapa dia lakukan itu? Ibtigha'a mardatillah. Dia jual dirinya untuk mencari apa? Ridha Allah. Kerja ngapain dia nggak pikirin diri Pak? Dia pikirin masjid yang lagi dibangun tuh belum jadi-jadi. Nggak apa-apa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena ingin mendapatkan apa Pak? Ridhonya Allah. Jadi yang dimaksud meninggalkan dunia bukan berarti nggak kerja, bukan nggak berarti jadi orang miskin. Kadang-kadang orang miskin itu bukan berarti dia meninggalkan dunia Pak, dia kagak dapat aja.
Kalau dia dapat mah gitu. Ada orang yang meninggalkan dunia itu dengan sukarela gitu. Ya kita kan dengar cerita pemimpin-pemimpin kita zaman dulu kayak Kiai Agus Salim. Masya Allah Pak, bayar listrik aja nggak kuat padahal menteri. Bung Hatta itu wakil presiden, mau beli sepatu aja ngumpulin duit nggak kebeli Pak. Ya Allah. Kiai Agus Salim rumahnya kebocoran Pak. Ya, dia ngomong sama anak-anaknya, ya, disenangkan anak-anaknya hiburan ini. Sekarang mana ada yang begitu? Karena tadi orientasi hidupnya beda, ya. Sekarang orang orientasinya hanya apa? Dunia aja. Urusan belakangan Pak, nggak apa-apa. Akhirnya pakai jaket oranye, masuk KPK. Itu kan belakangan namanya. Dan kata Allah memang begitu, ya. Manusia itu yuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah. Manusia itu yuhibbunal ajilah, senangnya yang instan Pak. Pengen terkenal instan, pengen jadi artis instan, pengen jadi pejabat instan, pengen jadi pegawai instan. Yang dilakukan apa Pak? Yang dilakukan apa? Nyogok. Bener apa bener? Mau naik pangkat instan. Itu manusia. Wa yadharunal akhirah. Mereka mengabaikan akhirat. Mereka mengabaikan urusan yang belakangan tuh Pak. Ntar kalau udah di sidang baru nangis-nangis. Jadi kita semua begitu. Makanya kita disuruh mengingat Allah, ya. Mengingat akhirat. Jangan sampai bicara kita cuma dunia aja sehari-hari. Hari Senin ngomongin dunia, Selasa ngomongin dunia, Rabu ngomongin dunia, lalu ngomongin akhirat gimana? Yang itu akan menyelamatkan kita. Nah ini Ibrahim bin Adham ditanya, bagaimana kau mendapatkan zuhud? Zuhud itu likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ada enggak bikin dia bahagia berlebihan bahkan sombong, enggak ada enggak bikin dia menderita, biasa aja, biasa. Karena kebahagiaannya tidak digantungkan kepada harta, tidak digantungkan kepada sesuatu yang ada di luar dirinya. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalau orang kebanyakan menyangka kalau hartanya banyak itu akan mengekalkan kehidupannya. Ya enggak, ya. Apa jawabannya Ibrahim bin Adham? Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarka rohatid dunya talaban li rohatil akhirah. Arti zuhud itu Pak, bagaimana engkau bisa zuhud? Maksudnya dengan sesuatu yang bagaimana engkau mencintai, meninggalkan rohatad dunya, meninggalkan kesenangan dunia, tolaban li rohatil akhirah, karena tujuannya mencari kesenangan di mana? Di akhirat. Ya, jadi kesenangan dunianya ditinggalin, ya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya mencari kesenangan akhirat. Itu diantara makna zuhud. Kenapa kamu malam-malam orang pada tidur, kamu bangun? Kalau orang-orang soleh itu Pak, bangun malam itu kalau sholat itu nggak berhenti-berhenti. Rata-rata orang soleh itu Pak, mereka selama 40 tahun lebih wudhu subuh pakai wudhu sholat isya. Itu istilahnya. Maksudnya kalau malam kagak apa, nggak tidur gitu. Kita pernah Pak wudhu subuh pakai wudhu isya, pernah nggak seumur hidup? Nah, kalau orang-orang soleh kayak Imam Hanafi, Imam Hasan Basri, itu mah biasa. Wudhu subuh lebih 40 tahun pakai wudhu, berarti dari isya sampai subuh kagak apa?
agak tidur. Kalau kita seumur-umur kadang-kadang bahkan saya belum pernah Pak sholat subuh pakai wudhu isya, saya belum pernah, kecuali isyanya ketinggalan. Ya ketiduran nih, bangun jam 2:30, 3:30 baru sholat isya, pakai wudhu isya tuh sholat subuh saya. Ini mereka yang seperti ini aja Pak. Kalau malam masih nangis. Imam Hasan Basri yang sholat subuhnya lebih 40 tahun pakai wudhu isya, pernah ditemuin orang nangis Pak. Wahai Tuan Imam, ente kan udah hebat bener, ilmu tinggi, masuk jajaran min kibari tabi'in, tapi kenapa sih aku lihat masih suka nangis? Apa kata Imam Hasan Basri? Ya, yang aku takutkan ya, bukan aku ini masuk neraka, bukan aku takut kurang amal, yang aku takutkan aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebab bukan nggak ada Pak, zaman Bani Israel ada namanya Barsiso, itu sangat terkenal, itu murid-muridnya aja Pak, wali 60 ribuan muridnya Pak, itu bisa terbang. Lalu bagaimana gurunya? Barsiso. Tapi matinya Pak, keluar dari agama Allah. Itu kami Hasan Basri begitu. Sebab kalau orang mati nggak bawa iman, Pak, nggak ada harapan di akhirat. Orang mati dosanya gede Pak, dia masih berharap ampunan Allah, dan kalau ada iman masih bakal diangkat dari neraka. Tapi kalau mati nggak bawa iman, kita kepikiran begitu nggak Pak? Kita kepikiran begitu nggak, mikirin iman gitu? Padahal kata Nabi di akhir zaman nanti ada orang yang sore masih beriman, pagi udah kafir. Kita kan cuma mikirin iman itu yazid wa yanqus, nggak dipikirin iman yakhruj wa yadkhul gitu. Ini salah satu yang harus jadi bagian penting dalam kehidupan kita, mensyukuri iman, menjaga keimanan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma bagian ini kita pikirin nggak? Di antaranya dengan melakukan tadi itu, meninggalkan kesenangan dunia untuk meraih kesenangan. Bapak saya tanya, baca Quran berjam-jam itu kalau nggak biasa enak apa enggak? Pak, Bu, baca Quran 2-3 jam kalau nggak biasa enak apa enggak? Lah belum baca aja udah mules. Lama amat ini ya, baca 3 juz kita dikasih. Zikir baca qul huwallahu ahad 1000 kali Pak, enteng apa berat tuh kalau nggak biasa? Berat. Makanya kata Nabi, huffatil jannatu bil makari, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Subuh-subuh datang ke musola, ke masjid, emang kalau nggak biasa enak itu, bangunnya aja kagak enak ya, tidur pakai selimut di AC, udah tidurnya tengah malam, nggak enak Pak. Beda mah udah biasa. Makanya sholat malam itu disebut sholat tahajud. Tahajud itu aja Pak, sholat yang butuh perjuangan, nggak gampang. Dan orang zuhud itu rela meninggalkan itu, ya. Dan zuhud ini nggak mesti miskin Pak. Banyak orang miskin kagak zuhud, tapi nggak sedikit orang kaya yang zuhud. Orang miskin ibadah kagak, udah miskin susah, tinggal di pinggir kali. Ibadah kagak, sama laki ngelawan, sama orang tua berantem. Ini penghabisan udah, betul nggak? Tapi ada orang kaya, ya 2:30, jam 2 udah bangun, sholat, baca Quran, ya. Yang dipikirin Pak, anak yatim, masjid, itu aja dipikirin. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemana-mana yang dipikirin masjid sama musola.
Ini kalau kagak ada gua bagaimana ntar itu ya? Yang gelarin karpet siapa? Yang nyetel speaker siapa? Ini kata Nabi, orang yang begini nanti orang lain pada kepanasan, dia kagak. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, karena hatinya selalu mikir apa? Masjid, musola. Bukan cuma mikir rumah. Rumah kapan ini dilebarin? Keramiknya kapan diganti? Bukan. Itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai melupakan kepada hal-hal yang ada kaitannya dengan apa, Pak? Akhirat. Nah, ini jadi maknanya itu, ya. Kita belajar tasawuf, ya. Belajar tentang membersihkan hati dari hal-hal yang rendah, dari sifat-sifat yang buruk, ya. Termasuk tadi, ya, sangat cinta kepada apa? Dunia. Ya. Sangat cinta kepada dunia dan membenci apa? Akhirat. Supaya berubah jadi sebaliknya, kita jadi sangat mencintai akhirat, sangat mencintai Allah, dan terhadap dunia biasa-biasa saja. Ya, letakkan dunia di bawah kakimu, jangan di dalam hatimu. Ya, boleh punya harta, tapi jangan tujuan hidup kita hanya untuk apa? Harta saja. Wallahu alam. Ini berikutnya panjang soalnya, Pak. Cerita tentang bagaimana proses perubahan Ibrahim bin Adham dari orang kaya menjadi apa, Pak? Orang yang hidupnya sederhana. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan. Yang anak ini kita kan nggak boleh terlalu cinta dunia. Ya. Ada hadis yang mengatakan yakmal di dunia kan akan surabaya. Ya. Nah itu bagaimana? Yang pertama itu menurut ulama hadis bukan hadis, ya. Itu perkataan Ibnu Umar. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam perkataan itu kita diajak bukan untuk cinta dunia, tapi bekerja. Kalau kamu kerja lagi di dunia, jangan ingat mati. Kalau Bapak lagi kerja ingat mati, males, Pak. Antara gua udah kerja ngumpulin banyak-banyak, tahu-tahu apa? Mati dia. Tapi kalau urusan ibadah, Pak, jangan ingat panjang umur. Kalau Bapak ingatnya panjang umur, ntar aja, baru jam sekian. Baru tanggal berapa, bayar zakat nanti aja dah. Itu maksudnya begitu. Kalau buat akhirat, jangan kau seakan-akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau buat akhirat, seakan-akan kau mati besok. Besok itu Pak bukan besok hari. 1 menit kemudian dari sekarang itu namanya besok. 1 jam dari sekarang namanya besok. Cuma kita kan orang Indonesia, besok itu besok hari. Makanya Nabi pernah satu waktu udah masuk waktu, belum siap sholat, lagi di perjalanan. Mau wudhu, tempatnya agak jauh, Pak. Padahal waktu udah apa? Masuk. Dikasih tahu sama sahabat, ya Rasulullah, di sana kalau mau wudhu ada air. Karena udah masuk waktu, kata Nabi apa? Aku takut aku belum sampai ke sana, umurku sudah habis. Aku tayamum aja. Sampai begitu, Pak. Dan kata Siti Aisyah, itu suamiku Rasulullah. Kadang-kadang kalau dengar azan itu seperti udah gak kenal sama aku. Saking menjaga ini amanah Allah. Sholat ini kan amanah, Pak. Yang Allah berikan kepada kita agar kita selamat di mana? Di akhirat. Dengan sholat kita mengingat Allah. Siti Fatimah pun ngomong begitu. Ini ya, Siti Fatimah kan anaknya Nabi, istri dari Sayyidina Ali. Ya, suamiku itu kalau udah dengar azan seperti nggak kenal aku. Ya, kalau kita beda, Pak. Azan dibilang sama bini, bang, azan, ya ntar, cerewet amat sih lo, begitu.
Bener apa bener? Iya, bininya yang bener kan. Ya, udah lagi ngerokok aja udah azan gitu kan. Cerewet amat sih lu. Ya begitu. Ya jadi bukan itu ajakan untuk mencintai dunia, tapi bekerja ya. Dan apa yang kita dapatkan ya bukan hanya untuk diri kita ya. Kalau orang soleh kan begitu, apa yang dia dapatkan ya sebagian diberikan kepada jalan Allah. Silakan yang lain. Ya ini dulu. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan kehidupan dunia kan banyak orang yang apa namanya macam-macam Ya. nyawa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana mensiasatinya agar kita sebagai seorang karyawan atau pedagang bisa mengimbangi seorang ustadz yang sehari-hari diterima dengan pahala ya. Jangan kita sebut dengan urusan dunia. Ya. Cuma cara mengimbangi supaya semuanya bernilai akhirat. Jadi Pak, kata Nabi begini, sebutan dunia dan akhirat itu bukan dari casingnya, bukan dari apanya. Kalau casingnya dia ustadz, orang soleh, tapi di hatinya penuh orientasi dunia, itu bukannya ustadz akhirat. Makanya kata Imam Ghazali, ulama itu ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya, di antara contohnya ulama-ulama yang mendatangi pemerintah untuk dapat materi itu ulama dunia. Ya, saya pernah dengar ya Mualim Syafi'i Hazami ditanya, Mualim bagaimana kalau ada kiai datengin pejabat, datengin gubernur, datengin presiden? Kata beliau gini, dia jawabnya bijaksana. Kalau datangnya amar ma'ruf nahi munkar, boleh. Tapi kalau datangnya bawa proposal, minta proyek, ini enggak boleh. Begitupun orang yang kerja Pak, dia enggak jadi ustadz, orang biasa, casingnya. Tapi kalau dibalik pekerjaannya ada niat baik untuk mendidik anaknya, untuk bantuin anak yatim, untuk bantu panti asuhan, ini yang akhirat. Jadi bukan dilihat dari apa pekerjaannya, bukan dilihat dari penampilannya, tapi dilihat dari tujuannya. Lihat tujuannya. Sesuatu yang bernilai dunia kata Nabi bisa berubah menjadi akhirat kalau niatnya ibadah, makan, kerja, pakai baju. Kalau pakai baju niatnya menutup aurat Pak, jadi ibadah. Bapak sikat gigi, kalau niatnya mengikuti sunnah, jadi ibadah. Tapi kalau niatnya supaya bersih, ya nggak jadi ibadah, bersih aja dapatnya. Kita mandi Pak, supaya nggak mengganggu orang, bau badan kita, ibadah. Pakai parfum, jadi ibadah. Kalau niatnya mengikuti sunnah, makanya innamal a'malu binniyat. Coba segala sesuatu niatkanlah karena Allah. Bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya ibadah itu. Kerja itu ibadah Pak, karena perintah Allah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalau kau sudah jadi seorang kepala keluarga, kewajibanmu adalah rizquhunna wa kiswatuhunna, memberikan sandang pangan kepada keluarga. Jadi begitu. Jadi Bapak untuk meraih akhirat nggak perlu repot-repot, gue pengen jadi ustadz, jangan. Ya, kalau memang jurusan kita bukan di situ gitu. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, Pak, apapun yang kita lakukan bisa nilainya apa? Ibadah. Bahkan Bapak main ke rumah Pak Haji Kasimun misalnya, mau silaturahmi sama Pak Haji, padahal kelihatannya main, tapi di hatinya apa? Silatur, ada pahalanya gitu. Besar banget. Besar banget. Bapak nyari duit nge-grab karena tetangganya ada yang butuh makan.
Itu kata Nabi bisa jadi tuh orang itu nanti akan masuk pintu surga yang nggak bisa dimasuki oleh orang lain. Jadi jangan melihat dari luarnya, lihatlah motifnya. Ya, innallaha la yanzuru ila amalikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dilihat tuh hati kita dan niat kita. Udah bekerjalah, berprofesilah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah buat kita. Kata Imam Hanafi, ya, kalau mau jadi sufi nggak mesti harus di masjid. Mau jadi sufi itu bisa di pasar. Jadi pedagang yang jujur, ya, nggak mengurangi timbangan, nggak merugikan orang, itu namanya sufi. Tapi terjadinya di mana? Pasar. Gitu ya, Bang. Pak Haji Kasimun. Iya. Ya. Ya, jadi kalau kita sholat di kendaraan, Bapak-bapak, kecuali kalau di kapal laut ya. Kalau kapal laut kan bisa tenang dia. Itu kiblatnya ya kiblat. Tapi kalau di pesawat, kalau di mobil ya, kiblatnya itu adalah pengemudi. Ya, kiblatnya apa? Pengemudi. Bahkan itu sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum aja boleh. Namanya as-sholah li faqidit tahurain. Orang sholat dia nggak ketemu air, nggak ketemu abu. Di pesawat Pak mana ada abu. Padahal mazhab Syafi'i yang namanya bertayamum itu ya, itu harus dengan turabun lahu gubar, tanah yang ada abunya. Nah kalau begini-gini di pesawat, jok pesawat ada abunya apa enggak itu? Nggak ada. Tapi kamu tetap wajib apa? Sholat. Udah sholat, nggak pakai wudhu, nggak pakai apa? Tayamum. Namanya as-sholah li faqdit tahurain. Cuma nanti kalau sudah sampai diulang. Wajib diapain? Diulang. Kalau kamu belum sampai, tiba-tiba ada kecelakaan dan kamu meninggal, kamu dianggap tidak meninggalkan sholat. Artinya itu jauh lebih baik dibanding kamu misalnya nanti aja dah kalau udah sampai saya kodok. Nah, itu namanya meninggalkan. Makanya sholatnya disebut as-sholah li hurmatil waqti. Sholat menghormati datangnya waktu apa? Jangan datang waktu sholat kamu nggak sholat kecuali uzur. Uzur itu adalah contohnya jamak misalnya. Datang waktu zuhur kita nggak sholat zuhur karena apa? Uzur lagi di perjalanan. Nanti sholat zuhurnya di waktu asar. Jadi sholat nggak perlu apa? Nggak perlu pindah ke depan misalnya, nggak perlu cari-cari kiblat karena nggak memungkinkan juga. Lagi ngadep kiblat Kak, keretanya belok, akhirnya belok lagi gitu. Menyusahkan. Ya, kecuali di kapal pesiar itu lebih tenang. Ya. Saya kemarin Pak nyoba ke Lombok pakai jalur darat, 2 kali nyebrang laut. Nyebrang dari Jawa ke Bali, dari Bali ke Lombok. Wah itu Pak, mabuk saya sholat Pak. Ombaknya kenceng. Jadi kita berdiri begini nggak bisa. Belamparan nyari kiblat ini. Ya. Perut lagi mual-mual. Ya. Nah jadi begitu, sholat di atas kendaraan, bahkan kadang nggak harus wudhu, nggak harus tayam. Kalau ada yang tayamum, ya itu biasanya bukan madhab Syafi'i, ya. Madhabnya Hanafi misalnya begitu, ya. Karena pengertian dalam Quran ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, sa'id itu diartikan dalam madhab Syafi'i debu. Kalau madhab yang lain, misalnya madhab Hanafi bukan hanya debu. Apapun yang ada di muka bumi bisa dipakai tayamum. Tembok bisa, walaupun nggak ada abunya,
tapi dia ada di permukaan apa? Bumi. Gitu. Ya. Nah ini harus dipahami Pak, karena kita suka jalan kemana-mana. Jangan kita di atas pesawat enggak sholat, cuma lantaran enggak ada air, enggak ada apa. Abu, ini masalah. Kita di mobil tinggalin sholat, kenapa? Enggak bisa ngadap kiblat, enggak bisa wudhu, enggak bisa tayamum, jangan, tetap sholat. Ya, lihurmatil waktu. Sholatnya seperti biasa, pakai isyarat, ruku, ya, nunduk, sujud lebih rendah. Itu begitu. Nah ini bahasan di fikih, cuma memang jarang orang ngajinya sampai ke situ gitu. Ya sehingga kalau di pesawat masih apa? Masih tayamum pakai boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau dalam pandangan Syafi'iyah nggak begitu caranya gitu. Di situ nggak ada abunya gitu. Jelas? Ya gitu Pak Haji ya. Cukup Bapak-bapak ya, ibu-ibu sekalian. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat bagi kita semua. Dan kita doain bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga disembuhkan oleh Allah. Yang sedang dalam urusan, semoga dimudahkan. Dan segala hajat kita semua untuk urusan dunia dan akhirat yang baik-baik dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.